Kasus kali ini adalah sebuah kasus kiriman dari sejawat dengan beberapa kelainan bawaan yang terjadi pada trimester ketiga awal, di mana sebelumnya sejawat cukup tajam dalam melihat kelainan-kelainan ini, sehingga saya cukup salut dengan apa yang berhasil ditemukan. Pertama, saat kita mencoba melihat mengevaluasi kondisi janin, cukup sulit untuk melihat anatomis secara keseluruhan karena ini sudah cukup besar. Kita mencoba mengamati bagian wajah, terutama dari mata, telinga, ini bagian pipi, tangan. Namun yang menjadi patokan kita utama adalah saat melihat adanya kelainan pada struktur otak, kita tidak melihat adanya struktur otak yang normal, melainkan diganti oleh cairan, di mana bentuk kepala tidak bentuknya oval tapi menyerupai bentuk stroberi dengan ujung yang mengerucut, bukan berbentuk oval seperti telur. Di sini kita melihat sisa dari falx cerebri yang membagi bagian kepala menjadi dua, kiri dan kanan. Kemudian kita coba rekonstruksi lapis demi lapis dari struktur otak. Kita lihat jelas bahwa struktur jaringan otak utama sudah rusak, bagian korteks rusak dengan tersisa cairan. Jelas ini ada suatu kasus ventrikulomegali berat hingga hidrosefalus. Dalam pikiran kita, apa yang menjadi penyebab? Apakah karena faktor infeksi, kelainan genetika, ataukah adalah penyebab lain yang mungkin terjadi? Tentunya sambil kita memikirkan informed consent apa yang akan kita berikan pada orang tua dengan jenis kelamin laki-laki, apa yang akan kita sarankan dengan kemungkinan prognosis kondisi apa yang terjadi apabila kasus ini kemudian lahir. Kemudian kita amati struktur tulang belakang. Secara hati-hati kita lihat dan amati apakah ada kelainan yang menyebabkan kemungkinan adanya gangguan cairan cerebrospinal atau ada yang penyebab lain. Di sini kita melihat jantung dengan diafragma tampak normal, dengan batas lambung juga terlihat jelas berada dalam posisinya masing-masing. Namun pada saat kita melihat bagian mendekati tulang ekor, kita melihat ada tonjolan pada area lumbosakral yang seharusnya tidak boleh ada tonjolan. Kelihatan sekali bahwa tulang belakangnya pecah, yang kita namakan spina bifida atau rachitis, di mana bagian saraf keluar terbungkus masih dalam bentuk utuh, yang kita namakan spina bifida occulta. Prognosisnya sendiri tidak terlalu bagus pada kasus ini. Kemungkinan tulang belakang masih bisa kita repair oleh sejawat bedah saraf, namun struktur otak yang sudah rusak kemungkinan tidak bisa kita apa-apakan. Ini adalah struktur dari tulang belakang yang pecah dan menonjol, jadinya ada struktur dari spina bifida occulta. Terlihat jelas dari seluruh struktur bagian tonjolan ini
sehingga kemungkinan tekanan dari otak sendiri akan turun